Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak yang pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Itu Bahar. Akhirnya terungkap sudah kan? Ternyata Haikal Hasan itu pengkhianat. Bahkan di sini ketika Habib Bahar di persidangan menyebut nama Prabowo dan juga Haikal Hasan pengkhianat, jangan menyebut nama pengkhianat di depan muka ana. Akhirnya terungkap kan? Saya jadi ingat pada kejadian November dahulu ketika Bahar Smith bebas dari penjara dan berceramah, yaitu akan mencari pengkhianat-pengkhianat yang diduga dekat dengan HRS pada waktu itu. Sekarang sudah kelihatan kan, ternyata Haikal Hasan ya kemungkinan akan dihabisi oleh Bahar nih. Ya saya tidak tahu maksudnya apa Bahar menyebut Haikal pengkhianat. Apakah tidak menjenguk HRS selama di penjara atau Bahar bin Smith? Tetapi usut punya usut, Haikal Hasan juga sudah diberhentikan dalam kepengurusan di PA 212. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira gimana ya? Ini dari Cingaru. Loh, amnesti gagal dong. Ini dari Lala CC Badrizon. Aku di blok. Gimana be Haikal Hasan? Anak antum teman-teman auto disembah deh. Aku udah tahu dari beberapa bulan yang lalu kalau Pak Prabowo udah dicap pengkhianat oleh mereka, para penyembah Tugu Monas. Wakil Tuhan kalau berkata mengerikan, seakan jadi firman. Nah, tetapi belum ada tanggapan dari Haikal Hasan tentang omongan Bahar ini, tentang Haikal Hasan pengkhianat. Ini padahal belum 2024, tetapi sudah pecah kongsi ya. Padahal seharusnya tahun 2024 ya mengusung kekuatan lah. Bahkan kemarin Egy Sudana juga mau mencalonkan diri sebagai presiden dan malah mengkritik Anies Baswedan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bahar, jangan sebut nama Haikal Hasan, dia itu pengkhianat. Sidang lanjutan kasus Bahar Smith kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 10 Mei 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebanyak 5 saksi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketahui Hakim Dodong. Seperti diketahui, Habib Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka karena ceramahnya dinilai bohong terkait peristiwa tewasnya 6 anggota Laskar FPI di KM 50. Yang menarik, usai persidangan, Bahar menyebut Prabowo Subianto dan Haikal Hasan Baras sebagai pengkhianat. Pernyataan Bahar ini pun bermula ketika ada seorang yang berbincang dengan Bahar dan dia menyebut nama Haikal Hasan. Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, saya nggak ada urusan. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat, kata Bahar Smith. Sebagai informasi, pada 21 Februari 2022 lalu, Haikal Hasan dinonaktifkan dari kepengurusan Persaudaraan Alumni PA 212. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tahfidz Nasional PA 212 nomor 001 SK PP DTN PA 212 Romawi 2 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif dan Sekjen PA 212 Uus Solihudin. Diketahui kuasa hukum ex-pentolan Front Pembela Islam Aziz Yanuar pada waktu itu ikut menjelaskan perihal ceramah viral Bahar Smith yang mengancam akan menghabisi ulama dan kiai yang dianggap mengkhianati HRS. Jelasnya pernyataan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam lingkaran HRS. Menurut Bahar, kepada saya adalah seperti ini. Itu adalah ceramah Bahar untuk mengingatkan habaib kiai dan ulama serta umat Islam yang hadir di acara itu, kata Aziz kepada wartawan pada Sabtu 27 November 2021. Lebih lanjut ia mengatakan, jika Habib kesal lantaran para pemuka agama tersebut tidak banyak yang mau mengawal kasus dirinya. Padahal saat dirinya berada di Arab, para pemuda agama tersebut mendesak HRS untuk segera pulang di Indonesia.
karena Bahar melihat banyak habib dan kiai serta umat yang datang di airport untuk menjemput ketika HRS tidak tiba di Indonesia, bahkan meminta HRS pulang ke tanah air. Tapi hanya diam ketika HRS disalimi dan dipenjara, dan sedikit yang datang setiap sidang HRS, kasus Petamburan dan lain-lain tutur aziz. Jadi HBS sedang menegur orang-orang kita sendiri, jemaah kita sendiri. HBS menegur para pecinta-pecinta HRS, tegasnya. Adapun sebelumnya, Bahar terang-terangan mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati HRS. Hal ini disampaikan dalam sebuah video ceramah yang saat ini tersebar luas di media maya. Ceramah itu disebut-sebut sebagai ceramah perdana Bahar setelah dinyatakan bebas dalam penjara pada Minggu 21 November. Inti orang para habib, kiai, ulama, siapapun inti, mau anaknya wali, ulama, inti mengkhianati HRS, bakal ana habisi satu-satu, ucap Bahar pada Kamis 25 November 2021 yang lalu. Ceramah Bahar mendapat banyak reaksi, salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar yang menilai HBS harus dikurung kembali ke penjara sebab ceramahnya tersebut dinilai provokatif. Orang seperti Bahar bin Smith itu harus ditangkap. Ancamannya dengan kata habisi itu berpotensi menciptakan kekerasan, ucap Denny Siregar di Twitternya pada Sabtu 27 November. Denny Siregar menilai selama Bahar Smith di penjara kondisi membaik, tidak ada keributan dan ceramah-ceramah provokatif. Denny Siregar harap agar kepolisian kembali menangkap Bahar Smith. Kondisi yang sudah tenang selama ini, Bahar dan Rizik di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah bernada mengancam. Pandangan lagi, ucapnya. Bahkan juga Ustadz Haikal atau kerap disapa dengan Babi Haikal kini sudah bukan bagian dari persaudaraan alumni PA212. Dia sudah dinonaktifkan dari kepengurusan sejak Senin 21 Februari lalu. Ketua Umum PA212 Slamet Marif mengatakan penonaktifan ini bukan tanpa alasan, melainkan permintaan langsung dari Babi Haikal. Jadi sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Beliau minta mundur sementara waktu dari kepengurusan, kata Slamet ketika dikonfirmasi pada Rabu 23 Februari. Atas permintaan itu, Slamet mengaku sudah berkoordinasi dengan pengurus PA212, termasuk para majelis syuro dan pembina. Keputusannya, Babi Haikal resmi dinonaktifkan untuk sementara waktu. Namun Slamet tak merinci apa alasan Babi Haikal muncul sementara waktu, ada urusan pribadi ya, imbuhnya. Diketahui bahwa baru-baru ini nama Haikal sempat viral karena ada video dirinya yang dianggap menghina Presiden Republik Indonesia Soekarno. Namun hal ini sudah dibantah langsung oleh Babi Haikal melalui video yang dia unggah di akun YouTube Haikal Hasan Official.